4 langkah lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat-sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Seorang muslim itu tidak pernah tidak bahagia, apapun kondisi dan situasi yang dihadapinya. Hal ini karena seorang muslim memiliki frame berpikir tauhid dan orientasi hidup akhirat yang sangat kuat, sehingga sangat sulit mereka lupa akan keadilan dan kasih sayang Allah terhadap setiap hamba-hambanya yang beriman. Namun jika ada seorang muslim mengaku kurang bahagia, pasti ada sesuatu yang bermasalah dalam dirinya, khususnya masalah akidah dan tauhidnya. Mengapa seorang muslim hidupnya terasa sangat berat, seolah sempit dadanya, sesak nafasnya dan hidup penuh dengan ketidakbahagiaan? Itu bukan karena mereka benar-benar tidak merasa bahagia, tapi karena mereka boleh jadi tidak mengerti dan tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah ini adalah 4 kunci mengenal Allah Ta'ala. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang muslim itu gelisah dan tidak bahagia hidupnya? Padahal, nikmat Allah mengalir dalam diri dan kehidupannya dengan gitu deras dan tak pernah henti. Ayat Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan mengingatkan, ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, karena Dia telah melipatkan nikmatnya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki. Pesan tersebut memang patut kita renungkan. Karena di dalam Al-Quran Allah juga menegaskan bahwa nikmat Allah terhadap diri kita tak bisa dihitung jumlahnya. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 34. Untuk itu, marilah kita berpikir dan merenung, sungguh Allah sangat memuliakan hidup kita. Bahkan, jika kita bersyukur sedikit saja misalnya, Allah sudah menyediakan buat kita tambahan nikmat yang sangat luar biasa. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur maka kehidupan kita akan semakin sempit, susah dan sulit. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Siapa di muka bumi ini orang yang hidup tanpa masalah? Semua orang memiliki masalah. Tetapi muslim yang baik tidak akan resah karena masalah. Meskipun seolah-olah masalah itu sangat berat dan sangat membebani kehidupannya. Umumnya, orang sangat tidak mau dengan yang namanya masalah. Tapi mau tidak mau hidup pasti akan berhadapan dengan masalah. Lantas bagaimana jika masalah itu terasa seolah sangat menyiksa? Tetap saja berprasangka baik kepada Allah, karena Allah mustahil menzalimi hambanya.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui. Sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Terus bagaimana jika ternyata doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala seolah tak kunjung terkabulkan? Tetaplah berprasangka baik dan jangan berhenti berdoa kepadanya. Syekh Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menuliskan bahwa tidak sepatutnya seorang hamba berburuk sangka kepada Allah akibat doa-doanya belum dikabulkan olehnya, dan sebaiknya bagi hamba yang tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya esok hari, segera melakukan introspeksi diri. Jika syukur dan husnuzon bila telah bisa kita lakukan, tahap berikutnya adalah membuang jauh sifat buruk sangka terhadap sesama. Karena buruk sangka terhadap sesama tidak memberikan dampak apapun kecuali diri kita akan semakin terperosok dalam keburukan-keburukan. Oleh karena itu Islam sangat melarang umatnya memelihara sifat buruk tersebut. Jauhilah oleh kalian berprasangka, kecurigaan. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Hr. Bukhari. Kemudian di dalam Al-Quran Allah menegaskan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi, sangat rugi kalau kita sampai membiarkan prasangka buruk bersarang dalam dada dan kepala kita, karena selain tidak memberi manfaat positif, tanpa kita sadari, dosa kita justru terus bertambah dan hati kita semakin buruk serta mental kita juga akan semakin jatuh, nauzubillah. Sebab menurut Dr. Ibrahim El-Fiqi dalam bukunya, Kuat Al-Tafkir, buruk sangka, berpikir negatif adalah candu. Berpikir negatif adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ia candu seperti narkoba dan minuman keras, tulisnya. Yang ketiga, sabar dalam ikhtiar. Langkah berikutnya agar hidup kita senantiasa bahagia adalah sabar dalam ikhtiar. Allah telah menetapkan suatu ketetapan, hukum, dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah hukum proses, di mana sukses seseorang dalam hal apapun tidak bisa dicapai secara instan, perlu waktu, kerja keras, konsentrasi dan pengorbanan yang tidak sedikit. Untuk itu, sabarlah dalam ikhtiar. Jangan berpikir ingin cepat berhasil, apalagi kalau sampai menabrak rambu-rambu syariat. Lebih baik sabar, karena kalaupun hasil belum tercapai, setidaknya jiwa kita tenang. Dan keyakinan akan pertolongan Allah akan datang semakin kuat. Bahkan Allah akan senantiasa menyertai dan mencintai kita karena kesabaran kita. Umar bin Khattab berkata, dengan kesabaran, kita tahu makna hidup yang baik. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Akan tetapi, bagaimana jika ternyata harapan dari upaya dan pengorbanan yang kita lakukan tidak membuahkan hasil? Tawakal saja kepada Allah, karena yang paling mengerti mana yang terbaik buat hidup kita hanyalah Allah, bukan diri kita sendiri. Oleh karena itu, perkuatlah ketawakalan kita kepada Allah Ta'ala. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab. Setelah sebab disiapkan, artinya, sebab bukanlah penentu, tetapi Allah yang maha menentukan. Dengan 4 langkah tersebut, insya Allah kita akan selamat dari tipu daya setan dalam menjalani kehidupan sementara di dunia ini. Bahkan Allah akan senantiasa melindungi kita dan menambah kasih sayangnya kepada kita.
disebabkan kita memang berharap hanya kepadanya dengan selalu bersyukur, berprasangka baik terhadapnya juga terhadap sesama, bersabar dan bertawakal. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan, maka dia juga telah ikut berjihad." HR Al-Bukhari dan Muslim. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.